Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, hamba-hamba Allah yang selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga dan dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita sebagai seorang mukmin dan setiap manusia itu hidupnya tergadai. Jadi ada gadai, ya ada yang kita gadaikan yang harus kita tebus. Kalau kita nggak bisa menebus, maka itu alamat celaka bagi kita. Tapi kalau kita mampu menebusnya, maka berarti itu alamat bahagia bagi kita. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 112, kullu nafsim bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri tergadai atas perbuatannya. Jadi manusia itu pada dasarnya tergadai dari apa? Dari perbuatannya. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang menebus gadaiannya dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, dengan senantiasa berbuat ihsan, muhsinun, berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia tidak takut, dia tidak bersedih hati. Ini adalah kabar gembira bagi kita yang kita harus tahu. Ternyata tergadainya kita itu bisa ditebus, dan tebusannya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa melakukan perbuatan ihsan, perbuatan baik, sehingga nanti di akhirat tidak ada ketakutan dan kita tidak bersedih hati. Yang selama ini ketakutan kita, nanti di akhirat bagaimana, kalau rasa takut hilang, yang ada adalah ketenangan, apalagi tidak bersedih hati, maka itu adalah alamat kita menjadi orang-orang yang bahagia. Dan ternyata orang-orang yang bisa menebus gadaiannya itu adalah orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri dan berbuat baik kepada Allah, yang disebut dengan kelompok kanan. Ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Ya, al-yamin, golongan kanan ini adalah golongan yang baik. Sehingga ketika kita makan harus dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, masuk masjid dengan kaki kanan. Kanan itu adalah simbol sesuatu yang baik. Golongan kanan memiliki tebusan, sehingga dia tidak takut dan dia tidak bersedih di akhirat. Karena dia punya tebusannya untuk menebus dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Inna hadhil ummah marhunatun adzabuha biaidiha. Sesungguhnya umat ini tergadaikan siksanya dengan perbuatan tangannya. Jadi Anda, saya tergadai dengan perbuatan kita. Fa idza kana yaumal qiyamah, maka ketika tiba hari kiamat, dafa'allahu ila kulli rajul minal muslimin rajulan minal musyrikin. Maka Allah mengganti seorang muslim dengan seorang musyrik. Ini subhanallah, luar biasa. Seorang muslim akan ditebus oleh Allah dengan satu orang yang musyrik. Fayuqal hadza fayuqal, sambil dikatakan, hadza fidauka minan nar. Inilah tebusanmu dari neraka. Jadi luar biasa kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang hidupnya digunakan untuk mentaati Allah, berbuat ihsan tadi. Dan dia dalam keadaan tergadai, tapi gadiannya ditebus. Ditebus dengan apa? Ditebus dengan seorang yang musyrik. Makanya dikatakan dalam hadis ini, dafa'allahu ila kulli rajul minal muslimin rajulan minal musyrikin. Allah mengganti seorang muslim dengan seorang musyrik. Fayuqal, lalu dikatakan, hadza fidauka minan nar. Inilah tebusanmu dari neraka. Sehingga ketika orang mukmin itu ditebus dengan seorang musyrik, maka seorang mukmin itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Hilang ketakutannya, tenang dia, hilang kesedihannya, lalu digantikan seorang musyrik. Tapi yang jadi persoalan, layakkah diri kita digantikan satu orang musyrik di akhirat? Sudahkah kita memenuhi syarat orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan senantiasa berbuat ihsan? Itulah dunia ini sebagai penentunya. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin ini yang tadi ditebus dengan seorang musyrik ini, dia dimasukkan ke dalam surga, rupa-rupanya di surga pun juga terjadi perbincangan. Di surga terjadi percakapan. Bahkan Mufasir Az-Zamakhsyari, percakapan itu bukan saja sesama penghuni surga, tapi penghuni surga juga berbicara dengan penghuni neraka. Cuma kita nggak tahu bagaimana metodenya atau bagaimana situasinya. Ini menunjuk kepada firman Allah di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 40-42. Fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka di dalam surga saling berbincang-bincang pada para pendurhaka itu. Yang dibicarakan adalah keadaan orang-orang yang al-mujrimin, orang-orang yang durhaka itu. Apa pembicaraannya? Masalah kokum fi saqar. Apa yang memasukkanmu ke dalam neraka? Apa yang menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka? Nah, di surga penghuninya memperbincangkan ini, membandingkan mereka dengan orang-orang yang masuk neraka. Itulah Mufasir Az-Zamakhsyari, penghuni surga itu bertanya kepada penghuni neraka. Ada apa yang menjadi penyebab kok bisa kamu masuk ke dalam neraka itu? Sebagai jawabannya di ayat berikutnya, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi rupa-rupanya penghuni neraka pun menjawab, kami dulu waktu di dunia bukan orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Jadi tidak suka memberi makan dengan bersedekah makanan, memberi makan dengan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama para pembicaranya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan ini. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang berada di surga, ketika dia saling memperbincangkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, bercakap-cakap,
ternyata penyebabnya adalah mereka bukan pelaku sholat. Mereka tidak melaksanakan sholat. Ini cerminan bahwa hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu buruk. Betapa tidak sedikit dalam realita kehidupan kita, hubungan seseorang dengan Allah itu buruk. Tidak terjaga dengan harmonis, tidak terjaga dengan baik. Lalu yang kedua, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan bahwa hubungannya kepada sesama manusia itu juga buruk. Bukan saja hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia juga demikian. Kalaupun toh dia memberikan makan, dia tidak ikhlas, maka betapa perlunya kita ini berbagi kepada sesama. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung berhenti, kesulitan di mana-mana ada. Maka sekecil apapun bantuan kita, sekecil apapun perbuatan baik kita, itu akan diapresiasi dan itu dianggap besar oleh orang lain. Ternyata tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga hubungannya dengan Allah, dan tidak memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dia terperosok dalam kegiatan kebatilan. Sudah tahu di masa susah, orang-orang pada susah, ada bantuan, tidak sampai kepada mereka, malah kita lagi yang menggunakannya. Lalu bagaimana posisi kita seperti itu? Tidak memberi makan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapar. Apakah orang seperti ini di akhirat, di dunia ini masih ada kesempatan bertobat? Kita berharap tobatnya masih tetap terbuka. Tetapi ingat, hak manusia itu tidak selesai dengan amalan-amalan ritual. Haknya orang harus kita kembalikan kepada orang tersebut. Dan ternyata para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak menjaga hubungannya dengan Allah, orang yang tidak suka memberi makan orang, terperosok dalam kebatilan, dan tidak yakin akan adanya hari pembalasan, kembali kepada Allah itu untuk diadili. Dia harus yakin itu semuanya. Hidup ini adalah hidup ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa yang terbaik amalannya? Ahsan amala, reputasinya. Reputasi sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai polisi, sebagai TNI, sebagai pengacara, itu harus kita tampakkan di dunia ini. Kita jaga hubungan dengan Allah lewat ibadah sholat. Kita hubungan dengan sesama dengan berbagi, dengan senantiasa memberi makan. Hatta atanal yakin, hingga datang kepada keyakinan, yaitu mati. Makanya mati itu sesuatu yang diyakini. Ada orang sudah abai terhadap sholat, hubungannya dengan Allah, abai kepada sesama, selalu berkubang dalam kebatilan, merekayasa kebatilan, ikut berkutat di situ, dan dia kurang yakin dengan adanya kiamat, seolah-olah hidup itu 1000 tahun lagi, sampai akhirnya benar-benar yang diyakini itu datang. Apa itu yang diyakini, yang dimaksud? Yaitu mati. Dan ketika mati baru sadar, maka itu tentu kesadaran yang sudah kadaluarsa, tidak berlaku tentunya. Sehingga mati itu, ketika peristiwa mati ini yang akan menimpa seluruh makhluk hidup, begitu pastinya itu tidak dibutuhkan kata insya Allah. Ketika kita ditanya tentang mati ini, apakah Anda mati? Kita jawab, iya. Dari mana iya? Karena agama mengajarkan begitu. Kalau kita jawab, kelak kita mati apa tidak? Insya Allah. Itu orang yang ragu-ragu. Sesuatu yang belum terjadi tapi tidak dibutuhkan kata insya Allah adalah mati. Maka ketika mati itu, pintu ini kita lewati, maka tersibaklah semuanya, dan akhirnya kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan tadi, orang-orang al-mujrimin itu tidak ada gunanya syafaat bagi mereka, bagi orang-orang yang memberi syafaat. Entah itu atasannya, entah itu bawahannya, entah itu prajuritnya, entah itu pegawainya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, mari kita inilah hamba-hamba yang tergadai, kita tebus, kita bayar, kita cari penebusnya dari sekarang ini dengan senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berbuat ihsan dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menebus gadean kita, sehingga kedudukan kita di neraka digantikan oleh orang lain. Sebagaimana tadi hadis yang telah kita sampaikan, oleh orang-orang musyrik, kedudukan kita digantikan oleh mereka, maka terbebaslah kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita layak dan bisa melayakkan diri kita. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.